Perkenalkan, nama saya Ade Bastian Siahaan dari Teknik Mesin Konsentrasi Manufaktur Politeknik Negeri Batam. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing satu saya, Bapak Rahman Hakim, dan pembimbing dua saya, Bapak Muhammad Hasan Albana, yang telah memberikan banyak motivasi dan waktu serta dukungan pada saya, sehingga saya dapat melakukan sidang akhir. Yang kedua, saya tidak lupa berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh penguji satu saya dan penguji dua saya, Ibu Hanifah Widya Astuti dan Bapak Rizky Pratama Mulyanto. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi laporan akhir studi saya dengan judul pengaruh penambahan cahaya dan jarak cahaya terhadap daya tangkap objek manekuin menggunakan EVA 3D scanning. Kita masuk ke pendahuluan. Latar belakang. Artik EVA scanning adalah alat yang dibuat untuk mempermudah seseorang dalam melakukan desain, pengukuran, serta pengaturan dimensi kepada alat yang tidak bisa melakukan proses desain lebih maksimal. Contohnya pada saat menggunakan kaliper, ada bentuk-bentuk yang tidak bisa diukur dengan kaliper, seperti mengukur bentuk tubuh manusia. Saya kira dengan menggunakan kaliper itu tidak efisien dan tidak spesifik, sehingga kita memerlukan artik EVA 3D scan dengan cara men-scan, kemudian dimensi dan ukuran dari sebuah benda yang di-scan akan muncul di layar komputer. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama mengetahui besar cahaya yang dibutuhkan pada proses scan artik EVA 3D scan dengan objek figure frame manekuin. Yang kedua, mengetahui jarak terbaik dalam melakukan proses scan 3D scanner pada artik EVA dengan objek figure frame manekuin. Yang ketiga, agar dapat mengoptimalkan penggunaan 3D scan agar lebih efisien. Batasan masalahnya. Batasan masalah saya ada 3 di sini. Yang pertama, analisa kelemahan hanya menggunakan figure frame manekuin. Yang kedua, alat ukur cahaya yang digunakan adalah digital luxmeter. Yang ketiga, hasil penelitian hanya sampai pada artik studio, tidak sampai membuat figure frame manekuin. Berikut adalah metode penelitian. Yang pertama itu ada start, latar belakang, studi literatur, pemilihan objek, kemudian ada analisa kesalahan, penambahan cahaya, pengukuran jarak, peletakan posisi alat ukur, kemudian ada pengujian, dilakukan perbaikan atau tidak. Di sini tidak dilakukan perbaikan, langsung kesimpulan. Berikut adalah studi literatur artik EVA, bisa kita lihat pada tabel deskripsi berikut. Pemilihan objek. Nah, kenapa saya melakukan pemilihan objek ini? Karena sebelumnya di proyek akhir itu semester 5, saya dan teman saya melakukan 3D scan untuk alat atau gips pengganti patah tulang, sehingga saya memerlukan figure frame manekuin untuk melakukan proses scan. Nah, pada melakukan proses scan itu saya menemukan beberapa masalah, sehingga masalah yang ada di situ saya tuangkan dalam penelitian kali ini, sehingga objek yang saya gunakan tetap menggunakan figure frame manekuin. Analisa kesalahan. Ini adalah analisa kesalahan yang sering saya temui pada saat saya melakukan proyek akhir pada figure frame manekuin. Di sini analisa kesalahannya kita menggunakan sebuah aplikasi atau software dari artik EVA. Artik EVA ini akan mendeteksi sebuah data yang disampaikan oleh 3D printer, 3D scanner. Kemudian artik EVA, artik studio akan mengirim data-data tersebut ke layar monitor. Di sini kita menemukan kesalahan seperti di gambar B. Di gambar B ini kita melihat bahwa objeknya tidak terscan. Di sini
jika kita di gambarnya pecah ya, bisa dituliskan artinya object not found atau objek nggak ditemukan. Itu dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, jarak antara benda kerja dan scan itu tidak efisien. Yang kedua, kurangnya pencahayaan. Ini adalah hasil dari video cara proses Arctic Echo membaca kesalahan. Bisa kita lihat. Itu adalah ketika tidak bisa membaca objek. Berikut adalah hasil yang bisa membaca objek. Moving around deliberately with smooth motions. Kita bisa lihat bahwa tidak ada logo merah di atas layar Arctic Studio. Ini menandakan bahwa objek bisa terscan. Di sini ada pengembangan, yaitu penambahan cahaya. Berikut adalah spesifik dari lampu yang dibutuhkan. Saya menggunakan lampu arasi tipe ATL 25 watt. Kemudian tipe baterainya Lightroom. Fungsinya bisa dua fungsi, AC dan DC. Voltage 90 sampai 260 volt. Kapasitas baterai 2000 atau 3000 mAh. Tahan hingga 8 jam. Peletakan jarak scan. Peletakan jarak scan dalam buku manual Arctic Scanner, di situ dikatakan bahwa kita harus mengambil gambar dengan jarak 0,5 sampai 1,5 meter dari target. Dan flash kamera harus hidup. Di sini kita ambil toleransinya 0,5 sampai 1,5. Tapi saya mengambil pertengahan titik itu, yaitu 1 meter. Dan saya akan melakukan penelitian pada 0,5 meter, 1 meter, dan 1,5 meter. Apakah hasilnya berbeda atau sama? Kemudian yang selanjutnya, peletakan posisi alat ukur. Posisi alat ukur ini berpengaruh karena akan menentukan besar atau kecilnya cahaya yang dibutuhkan. Tempat konstan yang akan saya gunakan yaitu 1 cm, di mana sensor terletak di pinggir lengan figure frame mannequin. Ini adalah posisi alat ukur yang saya lakukan dari awal sampai akhir penelitian. Yang kemudian saya mengukur cahaya yang dibutuhkan. Di sini kita bisa lihat proses scan tanpa cahaya tambahan dengan jarak 0,5 meter. Ini jarak yang pertama. Kita bisa lihat, kita melihat di sini ada 10,46. Itu adalah waktu. Itu per detik, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penangkapan gambar pada bagian depan dengan cahaya yang dibutuhkan 133 lux sampai 172. Itu adalah ketika kita melakukan scan, lux ini akan bergerak, di mana titik geraknya itu ada awal sama akhir, sehingga kita tidak bisa menentukan hanya satu titik saja. Ini adalah bagian depan, ini adalah bagian belakang. Kita bisa lihat 160 sampai 181. Dia akan bergerak dari 160 sampai 181, tapi tidak bisa lewat dari 181 dan tidak bisa kurang dari 160. Kemudian kita bisa lihat di posisi kiri. Posisi kirinya itu dengan waktu 15 detik kita bisa dapat cahaya yang dibutuhkan 158 sampai 215. Kemudian posisi kanan 175 sampai 198 dengan rentan waktu 14 detik. Ini dengan jarak 1 meter masih tetap tidak menggunakan cahaya. 160, 135 sampai 160 dengan rentan waktu 10 detik. Kemudian posisi belakangnya ada 121 sampai 181 dengan rentan waktu 10 detik. Yang kemudian di posisi kirinya 171 sampai 135 dengan rentan waktu 12 detik. Kemudian
di sebelah kanannya ada 161 sampai 183 dengan rentan waktu 10 detik. Yang ketiga adalah dengan jarak 1,5 meter. Berikut adalah hasil yang didapat oleh Artec Studio. Dengan jarak 1,5 meter, kita melakukan proses scan 10 detik. Cahaya yang didapat dari alat ukur adalah 111 sampai 117. Dia tidak bisa menemukan objek. Kemudian di posisi belakangnya dia juga tidak bisa menemukan objek. Dari 12 dengan waktu ukur 12 detik dengan rentan luxnya 130 sampai 136. Kemudian di posisi kirinya 9 detik 120 sampai 126. Hasilnya juga tidak ada atau tidak bisa terbaca. Kemudian pengukuran yang terakhir di bagian kanan, kita bisa lihat rentan waktunya 10 detik. Cahaya yang didapat 109 sampai 130. Hasilnya juga tidak efisien atau tidak terbaca. Nah, ini adalah perbandingan yang kedua, jarak 0,5 meter dengan cahaya tambahan. Di sini kita bisa lihat pada bagian depan, scan terbaca dengan baik, memerlukan waktu 9 detik, rentan waktunya dari 370 lux sampai 447 lux. Kita bisa lihat dari yang sebelumnya, cahaya ini lebih besar ketika menggunakan lampu tambahan. Yang kemudian kita lihat pada sisi belakang, rentan waktu yang dibutuhkan 11 detik, kemudian besar lux yang diperlukan 251 bergerak sampai 318. Kemudian di posisi bagian kiri, 13 detik 276 sampai 369. Hasil scan bagus atau bisa terbaca. Kemudian pada bagian kanannya 11 detik rentan waktu yang didapat lux 308 sampai 353 lux. Hasilnya terbaca. Kemudian dengan jarak 1 meter cahaya tambahan, kita bisa lihat 15 detik besar luxnya 236 sampai 347. Kita bisa lihat hasilnya tidak bisa membaca sempurna. Ini bisa dikatakan tidak bisa terscan karena jari-jarinya tidak nampak. Kemudian kita bisa lihat lagi di posisi bagian belakang 10 detik cahaya yang dihasilkan 230 sampai 300. Hasilnya juga kita bisa bilang tidak bisa terbaca karena jari-jarinya tidak nampak. Kemudian di posisi bagian kiri 17 detik 227 sampai 353 lux cahaya yang dihasilkan. Hasilnya tidak bisa terbaca atau objek not found. Kemudian di posisi bagian paling terakhir yaitu posisi bagian kanannya 10 detik 227 sampai 302. Objek yang didapat yaitu seperti pada gambar berikut tidak bisa terbaca atau bisa dikatakan tidak bisa terdeteksi. Proses scan dengan jarak 1,5 meter dengan cahaya tambahan. Ini adalah jarak terakhir pada saat penelitian. Kita bisa lihat pada posisi bagian depan 10 detik waktu yang dibutuhkan 162 sampai 198 cahaya yang dihasilkan dengan hasil tidak terbaca sama sekali. Kemudian di posisi bagian belakang 12 detik dari 154 sampai 207. Hasil juga tidak terbaca oleh Artec Studio. Kemudian ada 12 detik ini kita lakukan pada bagian kiri 12 detik 148 sampai 182 lux. Hasilnya juga tidak terbaca sama sekali. Kemudian kita bisa lihat di posisi bagian terakhir 10 detik cahaya yang dihasilkan 148 sampai 172. Hasilnya juga tidak terbaca sama sekali. Nah, dari hasil penelitian itu saya ambil kesimpulan bahwa tabel berikut menunjukkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Mungkin bisa kita lihat, ini adalah waktu yang saya jelaskan tadi dengan jarak 0,5 meter.
dengan lampu tambahan dan dengan tidak menggunakan lampu tambahan. Kesimpulannya yaitu pada figur Fulmann-Quinn, jarak terbaik dalam melakukan scanning Arctic EVA adalah 0,5 meter. Di bawah 0,5 meter tidak terbaca karena terlalu dekat, dan di atas 0,5 meter tidak terbaca karena terlalu jauh. Besar kecilnya cahaya tidak berpengaruh pada hasil scan jika jarak di bawah dan di atas 0,5 meter. Kemudian pada jarak 0,5 meter percobaan dengan lampu berhasil, tanpa lampu juga berhasil. Dan kemudian pada jarak 0,5 meter saat menggunakan cahaya tambahan, proses scanning lebih cepat dan membaca objek yang ditandai. Kita bisa bilang bahwa Arctic Studio ini dengan jarak 0,5 meter proses kerja lebih efisien dibanding dengan jarak 0,5 meter menggunakan lampu, proses kerja lebih efisien dibanding dengan jarak 0,5 meter tidak menggunakan lampu. Dan kemudian hal terpenting yang saya dapat dari penelitian ini yaitu di website dibilang, di manual book dibilang 0,5 meter sampai 1 meter. Kalau untuk benda kerja berukuran kecil, saya mengambil kesimpulan bahwa jarak yang harus dilakukan yaitu 0,5 meter. Itu adalah jarak terbaik dalam melakukan scan. Baiklah, sekian hasil dari kesimpulan dan tugas akhir saya. Jika ada salah kata, salah penulisan, saya mohon maaf dan terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua.